Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Selain dikenal dengan kota Pandalungan, Jember juga dikenal dengan kota wisata. Mulai dari wisata alam, wisata kuliner, hingga wisata budaya dan juga religi. Mengingat saat ini status PPKM Jember sudah turun menjadi level 1, sejumlah objek wisata telah dibuka kembali. Salah satunya adalah wisata Megalitikum Kamal berikut ini. Jember Satu TV dimanapun Anda berada, kabar gembira untuk kita semua, di mana saat ini Jember sudah diterapkan menjadi level 1 PPKM darurat. Nah, hal tersebut membuat beberapa tempat wisata yang ada di Jember mulai dibuka lagi atau beroperasi lagi, seperti halnya wisata alam, wisata budaya, wisata kuliner, dan juga wisata religi. Nah, dalam liputan berikut ini saya ajak Anda untuk berwisata di Megalitikum Kamal. Pemirsa tetap stay tune di liputan kali ini. Nah, pemirsa, selain dibukanya tempat wisata di Kabupaten Jember, saat ini juga angkutan konvensional mulai diberdayakan lagi menjadi angkutan wisata. Nah, salah satunya adalah angkot. Dan sekarang untuk menuju ke wisata Megalitikum Kamal, saya akan menaiki angkot ini, pemirsa. Untuk menuju ke destinasi wisata Kamal yang jaraknya sekitar 20 km dari alun-alun kota Jember, kita bisa menggunakan moda transportasi berupa angkot. Namun, para pengunjung wisata pastinya harus menerapkan protokol kesehatan yang salah satunya adalah menggunakan masker. Megalitikum Kamal ini berada di Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Jember. Megalitikum ini tersebar di berbagai tempat, mulai dari areal persawahan, rumah warga, hingga halaman kantor desa. Di tempat ini terdapat dua situs sebagai tempat menyelamatkan benda bersejarah. Yang pertama adalah situs Klanceng dan yang kedua adalah situs Duplang. Di dalam situs tersebut terdapat berbagai macam jenis batu peninggalan sejarah, seperti batu kenong, batu menhir, hingga batu dolmen. Batu-batu tersebut berbentuk lonjong dan mempunyai beberapa tonjolan. Batu kenong merupakan lambang bentuk persembahan kepada arwah nenek moyang dan menjadi alat pemujaan. Batu kenong terdiri dari batu kenong tunggal yang berfungsi sebagai tempat pemujaan arwah leluhur, sementara batu kenong kembar berfungsi sebagai penunjuk dolmen. Berbeda halnya dengan batu menhir yang merupakan tempat pemujaan kepada roh nenek moyang atau roh prasejarah. Sementara batu dolmen merupakan meja batu di mana tiap sisinya ditopang dengan 4 hingga 6 batu yang di bawahnya dijadikan kubur batu. Batu-batu ini merupakan peninggalan zaman purba yang diperkirakan dibuat sekitar 3000 tahun yang lalu. Namun saat ini kondisinya masih cukup terawat dengan baik. Salah satu pengunjung merasa tertarik dengan adanya situs prasejarah ini. Saya kan bukan asli orang Jember, tapi begitu lihat adanya ikutan tadi ada pengumuman itu saya ikut mau lihat. Rupanya di Jember ini masih ada yang mungkin sejarah dari dulu yang kita nggak tahu, seperti batu menhir, dolmen ini. Baru di sini saya melihatnya bagus. Cuman satu prasarananya yang kalau bisa jalan sama kamar mandi memang harus dimajukan, disediakan. Kalau yang lain saya rasa ya namanya di kampung saya rasa biasa. Oh bagus, saya rasa bagus sekali karena mereka anak-anak sekarang nggak tahu. Sedangkan kita yang udah tua ini nggak tahu, apalagi mungkin harus dibawa. Mungkin ada edukasi dari sekolah. Nah, kan sekarang pelajaran PPKM itu apa? Sejarah nggak ada. Mungkin dengan adanya seperti situs-situs seperti ini, mereka lebih tahu asal dari Jember ini dulunya seperti ini, zaman dinasti Hindu, zaman dinasti apa? Sudah sampai sekarang mereka mungkin lebih senang kan sambil belajar sambil berdharma wisata di tempat yang seperti ini. Sementara itu, menurut Kadis Pariwisata, Deborah Kresnowati berharap kepada pengunjung dan siapapun yang datang untuk bisa menjaga benda bersejarah ini. Situs Duplang ini merupakan salah satu diamond atau permata yang tak ternilai harganya karena tidak semua
daerah itu mempunyai situs yang seperti Duplang ini. Di sini ada situs megalitikum yang menceritakan peradaban Jember pada masa silam. Jadi kalau kita lihat di bawah sana masih itu ada Sungai Kamal, Sungai Tua. Nah, di situ banyak juga peninggalan-peninggalan dan orang-orang lama itu kan masih tinggalnya di dekat-dekat sungai. Salah satu bentuk atau istilahnya artefak yang ada di sini ada batu kenong. Batu kenongnya pun ada macam-macam. Ada batu kenong yang satu besar sendiri, ada batu kenong yang dua, batu kenong ganda. Batu kenong ini juga disebut batu susu. Batunya khas dan unik. Ada juga yang seperti kita lihat di bawah tadi di tempat Bu Ika, itu adalah batu kenong penunjuk arah dolmen. Jadi bukan penunjuk arah mata angin, tapi dolmen. Di situ bisa dijelaskan di mana letak dolmen, maka harus in situ. Tidak hanya di tempat ini, tapi tadi di Kelanceng juga ada, kemudian di Kebun Jurang atau di Calong juga ada, terus ada di Kopang, daerah Kupang sana juga ada. Di situ selain batu kenong, ada menhir, ada sarkofagus, ada batu lumpang, juga ada apa istilahnya? Batu tulis. Batu tulis itu ya yang di sungai, besar banget. Nah, ini adalah kekayaan yang harus kita pelihara, kita kawal, sehingga memang kita awali Kamal ini sebagai kampung purba. Kampung purba di mana peradaban yang pernah ada, dan kita akan kembangkan bersama dengan Pok Darwis. Jadi memang harus Pok Darwis yang mengembangkan. Dinas pariwisata nggak bisa apa-apa Mas tanpa Pok Darwis. Jadi kita optimalkan Pok Darwis ini untuk apa? Mereka biar hidup bersama masyarakat. Dan tidak boleh ada perubahan-perubahan, istilahnya perubahan misalnya mau ditembak-tembak batunya itu tidak. Di sini batu-batu ini sering juga masih digunakan ompak. Ompak itu untuk nyonggo cagak itu ya. Untuk kandang, kadang untuk rumah dan sebagainya. Kita harus lestarikan batu ini. Pemirsa, megalitikum Kamal yang berupa situs Kelanceng dan juga situs Duplang ini selain cocok menjadi destinasi wisata, juga cocok dan bisa menjadi salah satu penelitian sejarah atau wisata edukasi. Semoga dari megalitikum Kamal ini yang berupa situs Duplang dan juga situs Kelanceng dapat terpelihara dengan baik, dan bagi Anda para pengunjung atau wisatawan yang berkunjung kemari bisa menjaga apa yang menjadi sejarah kita dan tetap patuhi protokol kesehatan. Prima Irfantari, Mardika Vicky melaporkan.